Pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Baik. Pagi ini akan Bapak jelaskan sebuah materi yang berjudul jenis-jenis transportasi. Karena Pak Dewi nggak masuk, Bapak yang akan menggantikan beliau. Sebelumnya, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Izul Mafanzaldi yang sedang berkuliah di Universitas Pamulang Victor. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang tahu transportasi itu apa? Transportasi merupakan sebuah sarana yang diciptakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas, baik itu darat, laut, dan juga udara. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah ada macam-macam alat transportasi yang dapat memudahkan kita untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Alat transportasi di dunia ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan semua menghubungkan satu sama lain. Namun, semua transportasi berguna untuk meringankan beban manusia dan dalam melakukan kegiatannya. Ada yang tahu alat transportasi itu apa? Jadi, alat transportasi adalah suatu benda yang dapat bergerak dan mampu mengangkut benda dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat banyak sekali nih alat transportasi yang ada di dunia, mulai dari transportasi darat, laut, dan juga udara. Agar kita mengenal macam-macam transportasi secara lebih detail, Bapak akan menjelaskannya lebih detail lagi. Nah, transportasi darat merupakan semua bentuk transportasi atau kendaraan yang digunakan di jalan untuk mengangkut barang dan juga penumpang. Jenis transportasi yang satu ini tergolong yang paling dominan dibandingkan dengan transportasi laut serta udara, khususnya di Indonesia. Jika menelusuri sejarah singkat tentang transportasi darat di Indonesia, kita akan menemukan bahwa transportasi kita banyak dipengaruhi oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. Dahulu, masyarakat Indonesia hanya mengandalkan kuda, pedati, gerobak, serta becak sebagai angkutan barang hingga pribadi. Perkembangan transportasi darat yang dapat kita rasakan hingga saat ini adalah perkembangan adanya kereta api serta infrastruktur jalan yang ada di sepanjang Pulau Jawa. Seiring perkembangannya, semua moda transportasi jadul telah tergantikan dengan transportasi modern. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan zaman, kebijakan politik, dan juga kemajuan teknologi. Selain itu, penemuan roda juga menjadi cikal bakal perkembangan transportasi darat dan memberikan pengaruh cukup besar pada semua moda transportasi, baik itu darat maupun udara. Bahkan sampai saat ini beberapa transportasi darat dibedakan bergantung dengan jumlah roda dan jenis roda yang digunakan. Nah, terdapat beberapa jenis transportasi darat yang dapat kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari seperti uh, nih, seperti sepeda. Siapa sih yang nggak tahu sepeda? Moda transportasi ini merupakan alat transportasi yang paling sederhana tanpa menggunakan mesin. Hadiran sepeda telah dikenal sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Fungsinya sepeda tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi pribadi dan pengangkut barang yang berskala ringan. Namun sekarang ini sepeda sudah menjadi salah satu gaya hidup yang bisa menentukan strata sosial seseorang. Dengan banyaknya orang yang menggunakan sepeda, seringkali berbagai kejadian seperti ban bocor tidak dapat dihindari. Nah, untuk dapat memperbaiki sepeda dalam keadaan darurat, kamu harus memiliki keahlian tersebut. Pelajari caranya pada buku belajar memperbaiki sepeda di bawah ini. Nah, contoh kedua ada delman. Nah, contohnya seperti ini. Transportasi yang satu ini merupakan salah satu transportasi tradisional yang sudah ada sejak dulu. Biasanya delman digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun, sekarang ini delman hanya ada di beberapa daerah tertentu saja, misalnya Semarang, Yogyakarta, Solo, Magelang, dan lain sebagainya.
Sedangkan di kota lainnya, delman hanya digunakan untuk transportasi, hanya dijadikan kendaraan wisata. Transportasi ini tergolong ke dalam transportasi darat yang menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta. Kapasitas penumpang delman maksimal hanya sampai 4-6 orang saja. Selanjut, ada sepeda motor. Contohnya seperti pokoknya seperti itu contohnya. Sekarang ini sepeda motor telah menjadi moda transportasi yang paling populer di Indonesia. Jika kamu perhatikan, hampir semua orang kini memiliki sepeda motor untuk membantu semua kegiatan mereka. Mayoritas orang ini kini memanfaatkan sepeda motor untuk mengakomodir mobilitas mereka. Sebab ukuran transportasi ini tergolong sederhana, harganya terjangkau, dan perawatannya mudah. Sepeda motor menggunakan bahan bakar BBM sebagai penggerak mesin. Namun perlu kamu pahami bahwa dalam menggunakan transportasi ini ada beberapa hal yang perlu kamu penuhi, yaitu mempunyai SIM C, dokumen yang lengkap, dan juga keahlian berkendara untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya ada becak. Nah, contoh becak seperti ini. Kelihatan ya? Transportasi yang satu ini makin eksis hingga sekarang di beberapa daerah di penjuru Indonesia. Becak merupakan transportasi tradisional roda 3. Cara kerja transportasi ini adalah dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu dikayuh oleh supirnya. Kemudian penumpang berada di bagian depan. Seiring dengan perkembangannya zaman, beca juga semakin inovatif, di mana sekarang ini beca juga sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan dipergerakan menggunakan sepeda motor. Tak hanya di Indonesia, beca juga mudah ditemui di negara lain seperti India, Vietnam, dan juga Malaysia. Selanjutnya ada bajai. Contoh bajai seperti ini. Bajai adalah transportasi umum yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya. Moda transportasi ini memiliki ciri khas, yaitu beroda 3 dan memiliki bunyi yang cukup berisik. Di kota Jakarta, bajai masih diizinkan beroperasi, namun hanya di beberapa daerah saja. Lanjut, mobil. Seperti ini contohnya. Mobil adalah transportasi roda 4 yang mengandalkan mesin sebagai penggeraknya. Kapasitas penumpang di dalam mobil mencapai 4-8 orang. Tergantung dengan jenis serta mereknya ya. Selain dijadikan sebagai moda transportasi, mobil juga banyak digunakan sebagai angkutan umum. Nah, syarat untuk mengemudi mobil adalah memiliki SIM A. Nah, lanjut ada bus. Nah, bus seperti ini contohnya. Oke, bus merupakan alat transportasi massa yang memiliki roda berjumlah 8. Transportasi ini bergerak dengan mengandalkan mesin dan berukuran cukup besar. Kapasitas maksimal dalam bus bisa mencapai lebih dari 60 orang, tergantung jenis dan tipe busnya. Lanjut ada truk. Seperti ini gambarnya. Truk juga sama seperti bus. Truk juga dilengkapi dengan roda yang berjumlah 8. Hanya saja transportasi ini digunakan untuk mengangkut barang berat seperti bangunan kayu dan barang berat lainnya. Untuk mengendarinya, kamu perlu memiliki beberapa syarat seperti SIM B, kartu KIR, hingga izin operasi. Selanjutnya ada kereta api. Seperti ini. Kereta api berbeda dengan alat transportasi darat lainnya. Kereta api ini adalah alat transportasi massal yang menggunakan mesin diesel untuk menggerakkannya. Roda kereta api terbuat dari besi baja hingga menempel di rel. Untuk kapasitasnya sendiri, kereta api merupakan moda transportasi darat yang mampu menampung ratusan penumpang dalam sekali jalan. Jenis kereta api dibagi menjadi dua, yaitu kereta api yang mengangkut penumpang dan juga kereta api untuk mengangkut barang. Nah, selanjutnya ada macam-macam transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan segala jenis roda transportasi yang beroperasi di lautan. Moda transportasi ini dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jika memiliki
Jika menelik transportasi laut di Indonesia, maka kamu akan menemukan beberapa jenis transportasi laut yang biasanya digunakan untuk kepentingan umum. Namun ada juga nih yang digunakan untuk kepentingan khusus saja seperti kapal barang, yang sesuai dengan namanya, kapal ini berfungsi sebagai moda transportasi laut pengangkut barang. Namun barang-barang yang diangkut di kapal ini umumnya adalah barang impor atau ekspor. Barang tersebut nantinya akan dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di seluruh dunia. Yang kedua ada kapal penumpang. Kapal ini berbeda dengan kapal barang. Kapal yang satu ini merupakan moda transportasi laut yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Jika menelisik sejarah kapal pada zaman dahulu, alat transportasi ini digunakan sebagai pilihan utama bagi mereka yang hendak berangkat haji dan umroh. Yang ketiga ada kapal peri. Kapal peri merupakan alat transportasi laut yang memiliki fungsi yang sama dengan kapal penumpang. Namun yang membedakan, kapal peri memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada kapal penumpang. Yang keempat ada kapal penangkap ikan. Moda transportasi ini umumnya digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan, terutama jika para nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Kapal ini dilengkapi dengan bilik khusus yang digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan, di mana bilik tersebut biasanya sudah dilengkapi dengan mesin pendingin. Fungsi lain dari mesin pendingin itu adalah untuk membuat ikan bisa tetap segar dan fresh hingga kapal sampai di pelabuhan. Yang kelima ada kapal tunda. Biasanya jenis kapal ini biasanya kamu temukan di pelabuhan yang tergolong sempit. Fungsi dari kapal ini adalah untuk menarik kapal besar yang ketika ingin berlabuh maupun ingin meninggalkan pelabuhan. Meski tergolong kecil, kapal ini justru memiliki kekuatan yang cukup besar, di mana satu kapal tunda bisa menarik kapal besar. Nah, yang keenam ada kapal barang. Kapal barang merupakan salah satu jenis kapal yang digunakan untuk kepentingan khusus, yaitu untuk berperang. Kapal tersebut berguna untuk membawa berbagai alat tempur udara. Kapal induk memerlukan banyak kapal tunda, khususnya ketika ingin berlabuh dan juga meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut tidak terlepas dari ukurannya yang cukup besar dibandingkan kapal pada umumnya. Selanjutnya ada macam-macam transportasi udara. Jenis transportasi yang satu ini adalah alat transportasi yang beroperasi di udara, sama halnya seperti transportasi darat dan laut. Transportasi udara juga memiliki berbagai fungsi bergantung dengan jenis transportasi itu sendiri. Transportasi udara dibagi menjadi beberapa jenis bergantung dengan fungsinya masing-masing, seperti pesawat penumpang sipil yang berguna untuk mengangkut penumpang dari golongan sipil atau non-sipil, non-militer. Kapasitas penumpang di pesawat ini mencapai 500 orang. Yang kedua, pesawat eksperimental. Pesawat ini merupakan pesawat yang sedang melakukan uji coba penerbangan. Jenis transportasi udara tersebut memiliki bentuk serta mesin yang berbeda dengan pesawat biasanya, sebab pesawat ini hanya digunakan untuk uji coba saja. Selanjutnya, yang ketiga ada pesawat militer. Sesuai dengan namanya, pesawat militer umumnya digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan militer. Alat transportasi yang satu ini dibagi menjadi 3 jenis, mulai dari pesawat tempur, pesawat tempur latih, dan juga pesawat intai. Ketiga pesawat tersebut hanya digunakan saat dibutuhkan situasi genting, yaitu saat perang atau bertempur. Yang keempat ada pesawat angkut. Fungsi dari pesawat ini untuk mengangkut barang melalui udara. Pesawat ini biasanya disebut juga sebagai pesawat kargo, di mana dapat digunakan oleh golongan militer ataupun warga sipil. Khusus untuk golongan militer, pesawat ini umumnya akan digunakan untuk mengangkut kendaraan, senjata, dan juga tentara. Yang kelima ada pesawat piston. Jenis pesawat ini mempunyai kapasitas penumpang hanya 3-8 orang saja, sebab pesawat ini umumnya hanya digunakan untuk penerbangan jarak dekat. Selain itu, pesawat ini juga digunakan untuk kepentingan khusus saja, misalnya untuk foto udara, latihan penerbangan, atau penyemprotan udara. Nah, yang keenam, ada pesawat turbofan. Nah, jenis pesawat ini merupakan pesawat jet yang menggunakan turbofan sebagai mesin penggeraknya. Pesawat turbofan bekerja dengan cara menghirup udara. Kemudian udara yang dihirup dipadatkan oleh kompresor dan kemudian dibakar.
Nah, jenis pesawat yang menggunakan mesin turbofan ini ada dua, seperti airline dan jet eksklusif. Nah, yang ketujuh ada pesawat turboprop. Jenis pesawat yang satu ini memiliki kapasitas penumpang yaitu 4 hingga 70 orang. Selain itu, pesawat ini hanya digunakan untuk penerbangan selama 2 hingga 4 jam saja. Pengoperasian pesawat ini hampir mirip dengan pesawat turbofan. Nah, yang kedelapan ada roket. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa roket merupakan pesawat luar angkasa, di mana pesawat jenis ini biasanya digunakan untuk perjalanan ke luar angkasa. Untuk bahan bakar, roket umumnya menggunakan bahan bakar yang berbentuk padat atau cair. Jika memiliki sejarahnya, roket dulu hanya dijadikan sebagai senjata hingga kemudian berkembang dan bisa digunakan untuk transportasi udara. Oke, cukup sekian karena waktu pada kesempatan kali ini tidak mencukupi. Bapak akhiri penjelasan materi jenis-jenis transportasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di materi selanjutnya.